Saya berdiri di depan jemaat sini, saya akan bersaksi tentang Tuhan. Waktu saya sebentar, tapi saya akan buat sesingkat-singkatnya dan sedetail-detailnya. Oke, nama saya Mahaga Davi Rajawali. Tapi percayalah, saya seorang manusia, bukan seekor burung. Tumben tertawa. Saya ingatkan sekali lagi, tidak bohong, bukan karang-karangan, akte pernikahan orang tua saya, KTP saya, segala aktivitas kehidupan saya terlahir dengan nama Mahaga Davi Rajawali. Dan saya ingatkan sekali lagi, saya seorang manusia, bukan burung. Baik. Tahun ini saya genap berumur 51 tahun. Hidup saya itu dipelihara dan kalau seksian saya akan menceritakan sebuah masa lalu, dan masa lalu ini ketika saya bercerita ada air mata gitu. Tapi percayalah, ini yang merubahnya. Oke? Ini yang merubahnya. Baik. Bapak saya seorang petinggi polisi Republik Indonesia. Ibu saya seorang pramugari Garuda Indonesia. Dan saya sebenarnya orang Batak, tapi maaf, saya besar di Jakarta, jadi bahasa saya bahasa Betawi sekali. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, saya bukan terlahir dari orang-orang biasa, saya orang yang berprestasi sebenarnya. Tetapi maaf, setan mengganggu hidup saya. Saya akan to the point aja. Masa muda saya lalui dengan ketergantungan terhadap narkotika. Sangat, artinya sangat. Begini Bapak Ibu, tahun 92 masuklah ke Indonesia sebuah setan yang namanya putau, yang dikenal dengan nama heroin, yang dikonsumsi oleh tubuh melalui jarum suntik. Dan saya terjebak di dalamnya. Saya sangat mencandu sekali akan heroin. Kemudian lepas heroin saya masuk ketergantungan yang namanya amfetamin. Amfetamin itu yang sekarang dikenal dengan nama sabu-sabu. Baik. Apakah cuma itu? Tidak. Tahun 86, bos saya namanya Zarima Mirasjur tertangkap tangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa 12.000 pil ekstasi dari Belanda. Itu adalah pacar. Jadi kami terlibat penjualan narkotika besar-besaran di Indonesia ini. Sekali lagi saya mohon maaf, saya cukup bertanggung jawab sebenarnya terhadap kehancuran beberapa generasi muda di Indonesia karena kami memasukkan narkotika ke negara kita ini. Namun boleh buat, ya sudah, sampai di situ. Kemudian Tuhan bekerja dalam hidup saya. Saya cuma mau bilang sampai saat ini narkotika itu adalah suatu pekerjaan dari iblis sempurna sebenarnya. Dia mampu merusak tubuh, dia mampu merusak jiwa, bahkan dia merusak roh. Apakah saya bisa sembuh? Terus terang Bapak Ibu, saya tidak bisa sembuh. Ketergantungan yang terlampau berat terhadap narkotika membuat saya tidak kenal yang namanya beliau. Saya tidak kenal dengan yang namanya kasih mengasihi. Itu saya tidak kenal. Saya orang Kristen dari lahir. Cuma kalau bicara kasih, saya tidak kenal. Saya adalah pecandu narkotika kelas barat, dan saya adalah pengedar narkotik yang cukup besar di Jakarta. Satu lagi usaha yang sangat dimusuhi oleh negara, saya terlibat penjualan senjata api. Jadi artinya ketika narkotika berpasangan dengan senjata api, tidak ada belas kasihan. Barang siapa yang mengganggu saya, barang siapa yang mengganggu kehidupan saya dan kesenangan saya, harus berurusan dengan kami. Maaf, para mafia narkotika. Baik, jadi singkat kata, saya akan cerita aja.
beberapa tahun saya keluar dari rumah melarikan diri, dan pada suatu hari saya tertangkap di sebuah hotel di Jakarta. Ketika itu ada segerombolan polisi. Selamat pagi. Ya, siapa di luar? Saya buka dan saya lihat di belakang polisi ibu saya. Setelah 8 tahun tidak bertemu dengan ibu saya. Dan ketika itu saya ditangkap dan akhirnya ternyata saya tidak dibawa penjara. Tidak. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Berangkatlah saya ke panti rehabilitasi. Saya dibentuk Tuhan di panti rehabilitasi narkotika yang namanya Christ for Drugs People, Yesus untuk orang-orang pecandu. Sampai di panti rehab, berhubung yang ditangkap adalah seorang yang tidak beres, panti rehab itu saya bakar. Ceritanya memang kurang enak ya. Kenapa saya bakar? Karena itu menurut saya panti rehab itu omong kosong. Oke, tertangkap lagi dan akhirnya saya masuk sebuah panti rehab namanya Kami Cinta Yesus. Saya mau bakar lagi panti rehab itu, enggak jadi. Kenapa? Karena di sana saya bertemu. Kok bisa bertemu? Iya, 4 tahun berarti setiap malam saya harus doa, pujian penyembahan, kemudian baca firman. Dan selama 4 tahun Tuhan membentuk saya. Iya. Dibentuk apanya? Dibentuk, tadi kan saya bilang yang rusak tuh tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Bapak Ibu melihat bagaimana gigi saya hancur semua. Gigi inilah yang terjadi dengan vokalis slang yang namanya Kakak karena mencandu heroin yang cukup tinggi. Halo? Begitu, gigi saya ini hancur karena dampak daripada banyak mengkonsumsi putau sebenarnya. Putau itu jarum suntik, kalau sabu-sabu itu hanya bikin gila saja. Ya, hanya aneh-aneh saja udah. Baik, 4 tahun tinggal di panti rehabilitasi, jiwa saya dipenuhi, diberesin, tubuh saya dibaikin, semuanya ini pekerjaan Tuhan. Pada tahun ketiga saya meraih gelar sarjana ekonomi di panti rehab. Kenapa Bapak Ibu tidak tepuk tangan? Saya karena tubuhnya udah bener, ini nih dibenerin sama ini sesuai dengan poin yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gak ada yang mudah tongkatmu itu dalam hidup aku. Sama Tuhan diberesin tubuh, jiwa, dan rohnya. Saya kerjain skripsi saya di panti rehab. Dapatlah saya gelar sarjana ekonomi. Bagi saya itu sebenarnya biasa-biasa saja. Apakah sarjana ekonomi dengan kondisi pecandu dunia terima? Tidak, dunia tidak terima. Anda pecandu, Anda banyak terlibat perkara-perkara kriminal, Anda menembak seorang Ambon, Anda menembak polisi di Palmera. Cukup banyak tentang hidup Anda. Merah hitamnya itu terlalu banyak gitu Bapak Ibu ya. Nah, di lubah Tuhan lah saya di panti rehab. Belajarlah saya pujian penyembahan. Belajar pujian penyembahan, saya belajar gitar. Bukan belajar gitar, saya cuma mau bilang sebenarnya masa lalu saya adalah gitaris sebuah grup band yang sangat besar sebenarnya di Jawa Timur. Saya nggak akan bilang. Namun keterampilan saya main gitar, saya rubah ke pujian penyembahan di panti rehab. Tuhan bentuk saya lagi sebagai seorang pujian penyembahan. Saya belajar. Oke, hadiah kedua, bukan hadiah yang terakhir. Hadiah kedua di panti rehab, Tuhan mengantarkan seorang gadis sebagai istri saya. Kenapa Bapak tidak bilang? Kenapa demikian? Iya, istri saya seorang Sunda, dia angkat sebagai istri saya. Jadi artinya saya menikah di panti rehab. Bapak Ibu, iya. Hadiah ketiga, tahun terakhir, karena seorang pecandu diklaim tidak bisa mempunyai anak, karena pecandu narkotik segala macam. Anak saya yang pertama lahir di panti rehab. Harus tepuk tangan. Pecandu itu punya kelemahan, artinya anaknya bisa cacat. Anak saya normal, anak saya baik-baik, anak saya tidak ada apa-apanya, semua normal. Itu hadiah dari Allah. Oke, sampai saat ini saya hidup sebagai seorang ayah. Saya
setiap hari Minggu berangkat ke pos PI di Medan, ke pos PI yang kecil-kecil sana jauh-jauh, seperti hari ini juga. Dan hari ini saya tetap melayani Tuhan. Maaf, saya harus bilang, saya tidak lagi merokok. Saya tidak lagi hidup mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Dan saya kembali berfungsi sebagai seorang pria. Artinya apa? Pria itu harus berfungsi. Kalau punya teman saudara, pria yang tidak berfungsi adalah pria-pria yang masih ketergantungan dengan diri. Harus tergantung. Siapapun tidak lagi bisa merubah saya. Artinya iblis tidak akan lagi bawa kepada saya. Kenapa? Sampai saat ini Tuhan sudah memulihkan saya dan saya dekat dengan Dia. Amin. Saya tetap melayani sampai dengan hari ini, kemanapun Tuhan suruh saya akan melayani. Cerita saya ini cukup panjang, tapi saya akan singkat. Hari ini kita akan dengar khotbah dari Franz yang mengajarkan hidup kudus. Hidup kudus itulah yang saya kejar sampai saat ini, agar serupa dan segambar dengan. Silakan Pak Franz.